أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.
Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha berat Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bagi beliau dan bagi kita semua yang mendengarkan
semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al Muhajirin kepada Bapak Insinyur Cecep Herwin. Amin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullahu ba'da. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi rahmat Allah, alhamdulillah hadir Ustaz kita, Kiai kita, Kiai Haji Muhammad Arif Bobo LC MPDI. Makasih tak, mohon maaf tadi kena hujan, dioper dipindah lagi ke luar, mohon maaf, mohon izin. Para alim ulama, para ustadz, ustazah, para haji, para hajah, para sesepuh, para pilih sepuh, para hadirin dan hadirat semuanya yang hadir, Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa kami sebutkan persatu, dan juga wabil khusus kepada seluruh DKM atau Takmir Masjid Al Muhajirin yang sangat kompak terus untuk sama-sama mengamalkan masjid. Dan ini kami juga mengundang beberapa masjid sekitar, tapi karena hujan dan banjir, saya lihat belum ada yang hadir tadi insya Allah. Dan termasuk baru saja saya ditelepon Pak Camat dan Bu Lurah, karena Raja Basanunyai yang di ujung perumahan itu banjir parah, beliau sedang di sana bersama masyarakat yang kena musibah. Mohon izin katanya nanti untuk membacakan sambutan wali kota kembali disampaikan oleh ketua RT kita Bapak Ranto. Insyaallah kalau sering membacakan sambutan wali kota itu insyaallah nanti bisa jadi wali kota. Amin. Daripada Pak Wali Kota sering membacakan sambutan RT, lama-lama jadi RT. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak panjang. Yang pertama sudah mati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat taufik hidayahnya. Kita pada sore hari ini bisa hadir di Masjid Al Muhajirin yang biasanya ini Pak Yai bisa 300-an lebih, biasanya sampai luber sana, tapi ini kena hujan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu masih banyak, bapak-bapak juga masih alhamdulillah. Dan ini anak-anak hadroh yang biasa pukul rebana, silakan. Kayaknya ketiduran atau kebanjiran, tidak bisa lewat, baru masuk. Ya. Anak-anak ini biasa ini mukul-mukul kulit sapi, tapi isinya selawat. Daripada lagunya gak keruan, saya bilang mari kita main hadrah. Kata Pak Yai, hadrah itu asal dari kata hadrotan, artinya yang paham tadi Pak Ustaz Doni, saya selawat, dosen bahasa Arab. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu hasanah bagi kita. Mudah-mudahan kita semua umatnya hingga zaman kelak, termasuk kita hari ini yang masih istiqomah menjalankan syariatnya, akan memperoleh syafaatnya kelak ya Allah. Amin.
Tentu saja ucapan terima kasih pada Pak Ustadz. Mudah-mudahan sore ini bisa memberikan ilmunya, membagi ilmunya, mengisi tentang nuzul Quran. Kalau mau pelajari Al-Quran, salah satu keajaiban Nabiullah Muhammad yang diberikan oleh Allah, yaitu diberikannya Al-Quran, kitab yang tidak pernah usang, sesuai sepanjang zamannya. Saya rasa tidak ada karangan profesor manapun, kadang-kadang masih direvisi. Untuk itu, ini mungkin kalau dikaji hanya setengah jam, 1 jam tidak selesai. Dan kami terus mengkaji Al-Quran ini tiap malam. Kalau untuk fikihnya kita diasuh oleh Ustadz Dr. Doni Sastrawan, tetapi untuk tafsirnya diasuh oleh Ustadz Hasan Basri LCMA. Jadi menafsirkan Al-Quran sampai bapak-bapak juga, waduh ketinggian katanya. Ya ilmunya harus pakai lahu sorof, pakai juga ayat yang lain dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sudah mulai paham. Al-Fatihah saja bisa 3 bulan baru selesai, belum surat yang lain. Nah ini kita pelajari terus Al-Quran ini, dan tiap malam Kamis atau malam Jumat kita tahsin terus memperbaiki bacaan Quran, diasuh oleh Ustaz Doni juga. Alhamdulillah sudah ada yang habis 1 juz, 2 juz, walaupun umurnya di atas 70. Tapi besok dites lagi oleh Pak Ustaz, lupa lagi. Maklum ya, namanya udah tua. Tapi niat untuk menghafal, ya Pak Rifai 70 lebih tuh. Hafal. Terakhir dites cuma trikul yang hafal. Itu saudara sekalian ya, kegiatan di masjid terus kami kembangkan. Selain fisik, juga memakmurkannya, ini yang paling berat Pak Yai. Ini mohon nanti bimbingannya, mohon nanti nasihatnya bagaimana sih memakmurkan masjid ini. Lebih sulit daripada membangun fisik. Membangun fisik ini alhamdulillah kita sudah hampir 2 miliar lebih ini kalau dihitung. Bisa sedikit demi sedikit, insya Allah besok untuk ibu-ibu sudah ngeluh, belum ada atap kanopi atas, insya Allah nanti berapa lama kita pasang kanopinya ke atas ya. Menara belum ada, saya bilang menara sabar. Kalau kata Ustadz yang dari Joko Kadian, kalau menaranya tinggi tapi di sekitarnya ada yang belum makan, jangan dulu menaranya. Jadi kita gunakan, kita ikuti apa nasihat beliau. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita dengarkan nanti tausiahnya, ceramahnya, mudah-mudahan kita akan bawa pulang. Dan nanti mohon untuk kita berbuka bersama, iftar bersama, dan sekaligus nanti setelah sholat maghrib kami siapkan seruit ikan bakar. Nanti monggo disantap, ya dinikmati. Mudah-mudahan bisa menghilangkan rasa dahaga kita dan haus kita pada sore hari ini. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya ini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Cecep Saudin M atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan sambutan dari Wali Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ketua RT 02 Lingkungan 2 Raja Pasanjai. Pada Bapak Prapto kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mulki wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para alim ulama, ustadz dan ustadzah, pengurus Masjid Al-Muhajirin, para pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Bapak penceramah Kiai Haji Muhammad Ali Wibowo, LCMPD, undangan dan hadirin yang berbahagia. Mohon maaf, ini nggak pernah begini hilang.
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang hingga saat ini masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini kita kembali melaksanakan peringatan Nuzulul Quran tahun 1447 Hijriah. Nuzulul Quran adalah peristiwa bersejarah di mana pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian para nabi dan rasul yang Allah turunkan di atas muka bumi diberkahilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan tersebut untuk menguatkan dan meyakinkan kepada para nabi dan rasul akan kebenaran ajaran yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim sehingga tidak terbakar oleh api yang dikobarkan oleh Raja Namrud. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa sehingga dapat membelah lautan saat dikejar Fir'aun. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman sehingga dapat mengendalikan jin, binatang, angin, dan hujan. Begitu juga Nabi Isa yang dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan menghidupkan orang yang mati. Namun kesemua mukjizat yang Allah berikan tersebut tidak akan kita temui saat ini karena mukjizat para nabi yang dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan menghidupkan orang yang mati. Namun kesemua mukjizat yang Allah berikan tersebut tidak akan kita temui saat ini karena mukjizat para nabi. Rasul tersebut berakhir atau hingga kita nabi dan rasul tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Al-Quran, sekalipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, mukjizat masih ada sampai saat ini, yaitu Al-Quran. Walaupun beliau telah wafat, namun mukjizat berupa Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijri 9. Al-Quran dalam petunjuk bagi umat Islam dalam menjalankan hidup di atas muka bumi ini. Al-Quran membimbing kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah. Al-Quran membimbing kita dalam berhubungan dengan sesama umat manusia. Oleh sebab itu, pada kesepakatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk semakin
mencintai Al-Quran dengan membaca, mempelajari, dan mengamalkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan, menciptakan kehidupan beragama yang baik di Kota Bandar Lampung. Berbagai upaya telah dilakukan. Pelaksanaan program umroh, pemberian bantuan rehab masjid dan tempat ibadah lainnya, pemberian bantuan hibah kepada 78 pondok pesantren di Kota Bandar Lampung, pemberian bantuan 4 peringatan hari besar keagamaan bagi 862 masjid se-Kota Bandar Lampung. Masing-masing mendapatkan bantuan 2 juta rupiah. Dan program-program peningkatan keagamaan lainnya. Pada kesempatan ini juga kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Kota Bandar Lampung untuk terus menjaga ketertiban dan kenyamanan di Kota Bandar Lampung, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan tahun 1447 Hijriah dengan baik dan tertib. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita sehingga dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam suasana Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, 7 Maret 2026, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Prapto selaku Ketua RT menyampaikan sambutan dari Wali Kota Bandar Lampung. Kini tibalah pada inti agenda acara pada peringatan nuzul Quran pada sore hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan atau akan dipaparkan langsung oleh Kiai Haji Muhammad Ari Wibowo LC MPDI, yang sekaligus nanti akan ditutup dengan doa pengimukan Ustaz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian, buah alpukat. Oleh-oleh untuk famili dan kerabat. Yang jawab salam dengan semangat, semoga rezekinya berlipat-lipat. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jadi kalau doain rezeki semangat kayaknya. Maklum menjelang lebaran. Ya. Sudah mudah-mudahan THR turun. Tapi siapa yang mau kasih THR? Alhamdulillah ya Allah. Ini ada yang sampai ibu-ibu ada yang basah-basah semuanya ya Allah. Ya. Mudah-mudahan basahnya bisa. Ini mesti harus kasih pantun lagi. Ini anak guru pantun Dr. Doni nih. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa mampir ke Madinah. Walaupun kursi dan meja banyak yang basah, semoga bisa memberi berkah. Ini mau pengajian apa mau pantun dulu? Hai. Wah, ya. Ada ayat yang kita sudah hafal semua, yaitu ayat tentang nuzulul Quran.
ayat tentang nuzulul Quran. Ada yang hafal nggak di sini? Ya, selain Ustadz Doni, selain Ustadz ya. Ayo ibu-ibu dulu lah. Biasa kalau ibu-ibu kan mesti kalau dapat hadiah masuk ke dapur. Cuman kalau yang dikasih bapak-bapak nggak tahu nih. Bisa ke umpan ikan. Ibu-ibu ada yang hafal nggak ayat tentang nuzulul Quran? Yang hafal boleh angkat tangan. Ini ada hadiah nih insyaallah. Saya bungkus. Saya nggak tahu isinya berapa, saya juga merem ini. Pokoknya merem nih saya. 10, 9, udah sibuk nyari nanya Bah Google ini. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Coba nggak apa-apa, salah nggak disuruh denda kok. Coba silakan, tadi mana yang ngacung tadi? Ayat tentang nuzulul Quran. Kalau nggak mau, saya kasih ke bapak-bapak. Ayo, saya kasih 5 detik lagi. 5, 4, 3. Ya, silakan Bu. Ya, coba disebutkin ayatnya dong. Bunyinya gimana bunyinya? Ada beberapa ayat sebenarnya. Tapi yang mana? Qul huwallahu ahad. Ayo yang lain nggak apa-apa, yang berani aja. Nah, silakan Bu. Coba disebutkan ayatnya. Ya? Iya. Bunyinya gimana? Ayatnya betul, tapi bukan tentang nuzulul Quran. Ayatnya betul. Kalau nggak mau saya lempar ke bapak-bapak. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu udah ikhlas. Ya, Arisma juga boleh yang di dalam masjid. 10, 9. Ya, silakan. Coba sebutkan ayatnya. Alhamdulillahilladzi anzala. Ya, dianggap betul. Dianggap betul. Silakan taat. Ya. Banyak sebenarnya ayatnya. Yang satu inna anzalnahu fi qadra. Ada lagi syahrul ramadan allazi unzila fihil, itu yang paling tepat. Yang lain saya anggap betul aja lah, daripada masuk kantong lagi. Ya Allah, syahrul ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi Al-Quran itu mengapa mulia? Mengapa Al-Quran sampai mulia dan dimuliakan? Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Ulama sudah sepakat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan sesuatu yang terkait dengan Allah itu bukan makhluk. Jadi firman Allah yaitu Al-Quran, maka kalamullah itu bukan makhluk lagi. Kalau mushaf Al-Quran, ya makhluk. Yang dijual beli di pasar-pasar, toko-toko itu betul, itu makhluk. Tetapi Al-Qurannya sendiri, kata-kata itu sendiri, itu bukan makhluk. Oleh karena itu tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua Masjid, bahwa
Al-Quran itu tak tertandingi. Al-Quran itu tak tertandingi. Coba lihat, ada nggak sebuah karya manusia, karya buku-buku, yang dia bisa menjadi, nggak usah menjadi pedoman sajalah, dijadikan sebagai rujukan yang usianya sampai 100 tahun. Setiap karya buku itu pasti ada masa waktunya. Sekarang buku itu hebat dan bagus, tetapi 100 tahun kemudian dia sudah expired, kedaluarsa, sudah wah ini nggak up to date lagi, pasti banyak masalah, baik masalah dalam bahasa, atau masalah dalam isinya, atau masalah sastranya, atau masalah kekeliruan, temuan. Semakin maju teknologi, itu pasti usia 200 tahun boro-boro, 500 tahun apalagi 1000 tahun, sudah mustahil. Al-Quran itu dari sejak Allah turunkan sampai hari ini sudah sekitar 1400 sekian tahun, nyaris 1500 tahun. Dan sampai hari ini Allah masih membuka tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna bihi fa'tu bi suratin min mithlihi. Habis. Mohon maaf, tapi nggak apa-apa, memang Ustadz harus bersabar. Kalau nggak sabar bukan Ustadz. Ya. Allah membuka tantangan sampai hari ini. Ayo para ahli-ahli sastra, ayo orang-orang yang ngerti bahasa, silahkan membuat satu surat, nggak usah satu Al-Quran yang tebel, sekian ratus, 600 halaman lebih, satu halaman saja kalau bisa, buatlah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu bahasanya saja, sastranya aja, itu sampai orang-orang yang ngerti bahasa Arab geleng-geleng kepala. Saking hebatnya, semuanya berupa pantun, sajak, sastra yang tinggi, dan itu diakui oleh orang-orang kafir yang masuk Islam zaman Nabi. Zaman Nabi itu ada Amr bin As, ada beberapa sahabat Nabi yang dulunya kafir. Begitu ada ayat Quran itu dia nguping. Karena sastranya bagus, semua itu susunan bahasanya bagus. Seperti Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil. Alam yaj'al kaidahum fi lilin wa arsala 'alaihim tayran bil tarmihim bi hijaratin min bil. Ya kan? Il baru ul faja'alahum ka'asfin. Ustaz, pertanyaannya kok nggak alam taruh aja tadi Ustaz? Saya apal. Ya, kalau apal semua nanti yang ngacung banyak. Nah, itu dari sisi bahasanya saja. Belum substansinya. Sampai sekarang itu tidak ada yang mampu membuat. Kalaupun ada, orang ngelihat, ini mah rendah, bahasa yang rendah. Itu dari aspek bahasa. Belum kandungannya. Padahal Al-Quran itu berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi, yang belum terjadi dan sudah terjadi, dan yang belum terjadi dan nanti akan terjadi. Coba contohnya, waktu surat Al-Lahab turun, tabat yada Abi Lahab wa tab, celaka Abu Lahab. Celaka Abu Lahab, bakalan di neraka, diseret-seret pakai tali, bininya juga masuk neraka gara-gara bantu Abu Lahab. Itu ada di surat Al-Lahab, bahwa Abu Lahab dan bininya, istrinya bakal masuk neraka, diseret-seret, ditarik-tarik pakai tali. Pokoknya dengan tali itulah disiksa di neraka dia. Waktu itu Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Surat Al-Lahab turun. Seandainya Abu Lahab ini masuk Islam,
maka surat Al-Lahab batal. Artinya Quran itu salah. Tapi memang qadarullah bahwa surat Al-Lahab turun, Abu Lahab masih hidup sampai mati. Abu Lahab tetap matinya kafir. Istrinya juga matinya kafir. Dia tukang ngeganggu Nabi. Nabi mau ke Ka'bah, ditaruh duri supaya luka, lagi sholat, dilempar kotoran. Masya Allah. Itulah kondisi waktu itu, berat. Mirip kondisi waktu bangun masjid pertama kali Al-Muhajir. Ini masjid legend ini. Masjid legend. Saya di sini saya lihat ada orang-orang yang tidak terkenal di bumi, tapi insya Allah terkenal di langit. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu di sini, atau sudah tahu tapi orangnya nggak terkenal amat, biarin aja nih. Tapi insya Allah terkenal di langit. Mudah-mudahan ada itu. Mungkin diantaranya Pak Muflis itu. Mana Pak Muflis? Pak Muflis kan bukan orang yang di depan terus, maunya di belakang. Dia nggak dikenal. Ada atau nggak ada orang cuek, tetapi insya Allah dikenal di langit, insya Allah. Dan bapak-bapak yang lain. Alhamdulillah ini jadi masjid yang luar biasa. Bermanfaat. Semua yang melaksanakan ibadah di sini, maka orang-orang pendahulu yang mengawali pembangunan masjid, Allah akan berikan pahala yang banyak sekali. Terus itulah namanya sedekah jariah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kembali kepada Al-Quran. Ini Masya Allah, mulianya Al-Quran itu dunia akhirat. Tapi masalahnya jarang orang yang mau masuk di dunia Al-Quran. Mungkin anak-anak kita sajalah, jujur. Kita tahu bahwa Al-Quran itu mulia. Kita tahu bahwa Al-Quran itu akan memberikan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Dunia saja sudah mulia. Nggak ada orang hafiz Quran, hafal Quran, di dunia sengsara. Kita belum bicara akhirat. Alhamdulillah, saya min babit tahadduts bin nikmah itu, Allah berikan nikmat anak saya 9 orang. Cucu 9 juga. Udah nggak usah dilanjutin lagi. Anak saya 9. Saya berharap mulai 1, 2, 3 yang karena yang gede-gede sudah selesai Quran semua. Kuliah semuanya. Dan tidak bayar semua. Kalau bayar mungkin 3 kuliah di Jakarta itu betapa peningnya. Kalau kuliah di Jakarta kan kebayang Pak. Jangankan biaya-biaya SPP, biaya kampus. Untuk biaya hidup aja kalau Jakarta, kalau bukan Pak Kepala Dinas Ternakan, Kepala Dinas Perikanan, atau Pak Camat, berat rasanya. Tapi karena Quran, malah mereka ngirim tiap bulan ke saya. Free semuanya. Sama yang keempat juga karena hafiz Quran saya S2 sampai selesai. Praktek semuanya, free semuanya. Diangkat oleh Allah derajat karena memuliakan Al-Quran. Gratis semuanya. 4-4-nya malah kirim. Bukannya saya yang ngirim mereka, tapi mereka yang ngirim saya. Waduh, ternyata nggak rugi saya menyekolahkan anak supaya hafal Al-Quran. Coba kalau nggak hafal Quran, baru masuk ke Unila, berapa ya UKT-nya, berapa ya ininya, berapa ini, berapa. Kalau sudah hafiz Quran itu nggak mikir berapa lagi. Allah yang akan menjamin. Anak-anak kita pulang malam misalnya, Abi saya mau nginep 2 hari di sana. Kalau hafiz Quran, aman. Anak laki, anak perempuan, mau nginep di mana 2 hari, 3 hari. Enggak kita cari aman. Coba kalau nggak hafiz Quran. Kadang-kadang, tapi memang sekarang banyak yang cuek. Anak sudah maghrib nggak pulang, udah biar-biarnya kan udah gede. Sementara ayam maghrib nggak pulang, kan sayang mana? Sayang anak apa sayang ayam? Kenapa kok maghrib nggak dicari? Ayam maghrib nggak pulang itu sudah tetangganya ditanyain semua. Kiri, kanan, ada yang lihat ayam saya. Ya Allah Karim. Kadang-kadang cinta anak, tapi faktanya cinta ayam.
Kalau orang hafiz Quran itu nggak nginep, aman, Pak. Nggak mungkin orang hafiz Quran, anak hafiz Quran tuh mainnya ke dugem. Nggak mungkin main di ujung gaple sana sambil taruhan. Nggak mungkin main burung. Nggak mungkin itu semua. Karena Al-Quran yang akan menjaganya. Itu baru di dunia. Nanti kalau sudah masuk ke alam kubur, Al-Quran itu akan dalam hadis-hadis yang sahih akan menjelma menjadi pembela. Dulu dalam hadis yang sahih, dulu kamu menjagaku ketika di dunia. Kan nanti terkejut begitu masuk ke alam kubur, maka Al-Quran itu akan menjadi pendamping. Dia bilang, siapa kamu? Maka Al-Quran, aku adalah Al-Quran yang dulu ketika di dunia kau selalu menjagaku. Dan sekarang sudah di akhirat, aku yang akan menjagamu. Begitu malaikat Mungkar dan Nakir datang, mau tanya, sudah ada pendamping. Ketika dia menjaga Al-Quran setiap hari, maka Mungkar Nakir pun, tunggu dulu. Ini adalah orang yang ketika di dunia menjagaku. Sekarang dia adalah orang yang akan aku jaga. Mungkar Nakir, kau minggir dulu. Coba. Kalau ditanya Mungkar Nakir itu ngeri, Pak. Apalagi pakai bahasa Arab. Nggak ngerti bahasa Arab, pening pula. Tapi insya Allah nanti bisa bahasa Arab semua. Kalau udah mati bisa bahasa Arab. Karena bahasa resmi. Nabi mengatakan bahasa resmi di akhirat. Dan termasuk bahasa resmi penghulu surga, itu adalah bahasa Lampung. Bahasa Arab. Iya itu, Masya Allah, itu bahasa bukan internasional lagi. Nanti bahasa resmi yang akan kita gunakan di alam kubur, di padang mahsyar, di surga, itu hanya satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Yang tidak percaya, mati dulu. Nanti kasih tahu saya. Karena coba lihat, baru ini ada seorang pendeta gereja. Mohon maaf ya, kalau ada orang Kristen kan. Tapi ada di berita. Jadi seorang pendeta pamitan sama jemaahnya. Dia akan ke surga, kemudian dia akan memberitahu apa yang terjadi di surga. Dia pamitan pakai acara dulu. Caranya ke surga memang mati dulu. Dia pakai tali gantung, itu saya akan ke surga dan saya akan balik lagi. Akan saya beritahu nanti apa yang terjadi di surga. Rupanya begitu berangkat, ada jemaah yang bilang, emang sekarang ke surga ada tiket pulang pergi ya? Dia pikir kalau sudah berangkat itu ada tiket pulangnya. Rupanya ketika berangkat, nggak ada tiket pulangnya. Ya sudah, sayonara aja itu. Lihatlah berita tentang pendeta berangkat ke surga dan ingin memberitahu jemaahnya kondisi surga. Pede bener dia. Ya Allah, sana bukan ke surga, neraka. Gitu. Alhamdulillah ya Allah. Sekali lagi Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita ini cinta Al-Quran pasti cinta. Kalau Bapak Ibu dicinta, apakah Bapak Ibu cinta Al-Quran? Udah bisa baca Al-Quran belum? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini bulan Ramadan menjadi mulia, itu karena ketempelan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Muharram, maka bulan Muharram akan menjadi bulan mulia. Kalau Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Safar, maka bulan Safar akan menjadi mulia. Seandainya Al-Quran Allah turunkan bulan Zulqa'dah, Syawal, maka bulan itu akan mulia. Berhubung Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Jadi Ramadan itu menjadi mulia karena Allah turunkan Al-Quran di bulan itu. Maka sesungguhnya kemuliaan Ramadan itu sangat terkait dengan Al-Quran. Yang kita kejar ini sebenarnya Qurannya. Bulan Ramadannya kan karena imbas dari Al-Quran. Walaupun itu juga bulan yang sangat mulia.
Tapi kemuliaan itu karena ada inti dari bulan Ramadan itu, yaitu Al-Quran. Sampai hari saja, kalau bulan itu Allah turunkan ada di situ Quran, bulannya jadi mulia. Dan seandainya ada hari di mana hari itu Allah turunkan Al-Quran, maka hari itu akan menjadi mulia. Inna anzalnahu fi, coba, hari itu, malam itu, Allah turunkan Al-Quran, maka malam itu akan menjadi malam yang mulia. Saking mulianya malam itu di mana Allah turunkan Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah turunkan Al-Quran di waktu malam, maka malam itu menjadi mulia. Kemuliaan malam itu adalah seperti orang yang beribadah 1000 bulan, maka disebut dengan malam 1000 bulan. Seperti orang yang beribadah kepada Allah terus menerus tanpa henti dalam waktu 1000 bulan. Kalau dihitung tahun, berapa tahun kira-kira? Hampir 1000 bulan dibagi 12 itu sekitar 83 tahun. Jadi Bapak Ibu jangan diabaikan. Sekali beribadah di malam itu, maka bonus yang akan masuk ke rekening kita adalah ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun tanpa henti. Coba. Padahal ibadahnya cuma sebentar. Sholat tarawih doang. Siapa tahu dengan sholat tarawih di malam itu kita tercatat mendapatkan rekening selama 83 tahun ibadah. Wow, itulah bonus atau yang disebut dengan mega bonusnya Ramadan itu di malam Lailatul. Masih ada waktunya. Tarawih kadang-kadang ya tarawihnya cuman icak-icak nyobain. Maksudnya gimana? Di sini tarawihnya berapa rakaat? Nggak usah diperhatikan mau 11, 23, 8 atau 20. Tapi yang penting bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar itu betul-betul ibadah. Jangan tarawih berebut masalah rakaatnya. Itu mah ketinggalan zaman sudah. Tapi yang paling banyak itu biasanya masjid. Di mana masjid yang paling cepat? Sholat tarawih berkecepatan 200 km per jam. Ada nggak di sini? Di beberapa pesantren ada, hampir nyaris mayoritas pesantren di Jawa itu sholat tarawihnya kecepatan antara 100 sampai 500 km per jam. 23 rakaat diselesaikan dalam waktu kurang dari 7 menit. Dan kalau nggak percaya, googling lah di YouTube itu. Tarawih tercepat. Oh, banyak betul itu. 7 menit 23 rakaat. Kayak mana kecepatan? Kecepatan cahaya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu malaikatnya bingung tuh. Bingung, mirip dengan orang yang berdoa, kiai-kiai, ustadz, tolong doanya diperjelas. Kadang-kadang Pak Kiai itu doanya memang apal sih, tapi kan kita mau minta sama Allah, minta, ya. Jangan kita minta kepada Pak Ketua. Malaikatnya bingung. Maut. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi malaikat akan bilang kepada orang yang doa gitu, kau ngapo itu? Tapi alhamdulillah saya pernah menyelamatkan malaikat waktu itu. Ceritanya begini. Masih ada waktu nggak?
Asih. Alhamdulillah. Waktu di Ar-Raudhah sebelah Raja Basa itu ke arah Mekah, jadi ke Madinah. Jadi di sebelah saya itu ada orang yang waktu di Raudhah itu kan nggak boleh lama-lama, paling kuantar 3 menit itu udah paling lama. Rupanya saya mau berdoa bersebelahan dengan seseorang yang pakai kain sarung, bajunya koko, peci hitam, kulit agak kecoklatan, hidung mancung ke dalam. Orang mana kira-kira? Kalau enggak orang Raja Basa, pokoknya Indonesia lah. Udah khas bener pokoknya. Dia bukan nggak masalah sih mau orang mana, nggak peduli. Cuman masalahnya dia ngeganggu orang di sebelahnya. Doanya begini. Waduh ini saya pusing, pasti malaikat pusing juga ini. Akhirnya karena saya pernah belajar software, kalau komputer saya suka software slow motion. Saya install aplikasi slow motion, saya pindah jadi kata-katanya ke otak saya putar otak itu pelan-pelan, kalimat itu, kata-kata itu pelan-pelan. Dan akhirnya ketemu. Ada yang bisa nebak di sini. Saya kasih hadiah lagi. Ayo, tapi kelamaan. Dia bilang, saya olah putar pelan-pelan, saya pelanin. Ketemu akhirnya. Udah pada mau buka rupanya. Memang ceramah yang paling berat itu, Pak. Berat. Iya, menjelang buka. Paling menjelang subuh, atau ceramah menjelang karena orang ngantuk berat itu, dan menjelang buka itu ceramah yang bagi saya yang paling berat. Maka ketika nuzul Quran menjelang buka, wah nyut saya, kalah saya. Tapi insya Allah masih aman, dari sebagian aja nggak apa-apa. Sampai mana tadi kita? Ya Goni. Akhirnya ketemu ya Goni, artinya wahai zat yang maha kaya. Oh minta kaya ini. Banyak utang kali dia. Sehingga di makam mustajab yaitu Ar-Raudhah dia minta supaya dikaruniakan kekayaan. Boleh, tapi ya jangan gitu-gitu amat bikin pusing malaikat. Saya lapor ke malaikat, ya Goni wahai malaikat. Selesai, saya bisa konsentrasi. Jadi kalaupun berdoa, ngaji, baca Quran, itu yang paling baik adalah tartil. Quran itu akan memberikan manfaat jasmani dan rohani serta ukhrawi itu kalau dibaca dengan tartil. Seperti bacaannya Ustadz Doni itu, tartil. Pernah dengar suara Ustadz Doni? Oh, mantap. Ya, mesti baca Al-Fatihahnya juga harus pelan-pelan. Tartil itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jelas. Jelas, tapi jelas benar. Ada jelas nggak benar. Di masjid tetangga kita ini ada, saya nggak sebut masjidnya. Ramadan kayak gini, subuh-subuh saya sholat subuh di masjid gitu, deket swadaya lah, gampangnya gitu. Dan ada orang imam doanya itu waktu itu bagus, doanya ngambil dari Al-Quran. Bulan Ramadan habis sahur berdoa, sholat subuh doa. Salah satu doanya itu Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Yang lain mah amin-amin aja, pokoknya terserah Pak Kiai. Amin, amin.
Tapi sebenarnya nggak nyambung itu. Artinya apa? Ya Allah, turunkanlah makanan yang enak-enak ya Allah. Sekarang juga ya Allah, saya akan menjadi orang yang beriman. Nah ini habis sahur udah minta makan. Ya, dia pikir semua doa ayat Quran itu bagus. Betul bagus, tapi nggak cocok untuk sekarang. Gitu. Nah, itulah yang kira-kira. Jadi hati-hati juga Ustadz, doa yang kadang-kadang latahnya, oh, ya Allah, ampunilah ahli kubur. Allahumma ighfir li ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ditambahin lagi al ahya minhum wal amwat. Kalau udah ahli kubur yang mesti mati. Al ahya itu yang hidup dan yang mati. Nah, ini ahli kubur yang mana ini? Alat yang penting gini aja. Kita kembali ke Quran lagi. Jadi Al-Quran itu adalah tadi disebutkan oleh Allah dengan berbagai nama. Yang pertama adalah hudan linnas. Hudan linnas sebagai pedoman hidup. Ini kalau boleh saya bilang, manusia Allah ciptakan supaya manusia itu bisa hidup dengan baik, tenang, bahagia. Dia harus selalu melihat Al-Quran sebagai pedoman untuk kalau ada problematika hidup, lihat Al-Quran solusinya. Untuk menjaga stabilitas jiwa dan tubuh, lihat Al-Quran. Karena memang paketnya Allah menciptakan manusia itu cocoknya dengan Al-Quran. Seperti perusahaan pabrik mobil. Ada pabrik mobil misalnya Pajero solar. Mitsubishi produknya Pajero solar. Begitu ada produk Pajero mesti ada manual booknya, ada buku petunjuk ketika beli mobil itu, bagaimana cara menggunakan mobil ini, bagaimana kalau terjadi masalah ini, bagaimana kalau terjadi hal-hal tentang mobil itu, ada panduannya. Karena barang berharga, mobil Toyota mesti ada manual booknya. Yang nggak ada manual booknya itu hanya yang tidak berharga. Kerupuk, tempe, beli tempe minta manual booknya. Tapi barang yang berharga itu pasti ada manual. Nah sekarang mobil Pajero sudah dikasih sama pabriknya paket petunjuk manual booknya. Ngambil yang lain, ngambil manual booknya Bajaj. Atau ngambil manual booknya mobil, nggak ketemu. Ini nekat, saya nggak mau yang ini, maunya yang lain. Keliru. Dan Allah sendiri yang menciptakan manusia, maka Allah berikan manual booknya manusia adalah Al-Quran. Mau menggunakan petunjuk-petunjuk yang lain, yang buku ini, buku itu, karya ini, nggak ketemu. Akan error terjadi masalah. Mencari masalah, menyelesaikan masalah, tapi muncul masalah baru. Bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu kegadean namanya. Nah, Al-Quran itu memberikan petunjuk yang benar ini. Maka dikasih tahu nama Al-Quran yang lain adalah Al-Furqan. Benar atau salah, itu keputusannya ada di Al-Furqan. Yaitu kalau kita ingin ada sebuah kejadian, benar atau salah, maka yang memutuskan itu hanyalah Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Misalnya ada kejadian misalnya pembagian harta waris, ada masalah suami istri, ada masalah anak dan orang tua. Maka yang akan menyelesaikan masalah itu adalah Al-Furqan. Benar atau salah, Ustaz ini benar atau salah, sudut pandangnya adalah sudut pandang Al-Quran. Bukan menurut ilmuwan ini, menurut ilmuwan itu mesti akan berbeda-beda. Tapi kalau menurut Al-Quran, dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh penghuni bumi itu kalau menggunakan Al-Quran pasti sama. Coba sholat maghribnya
orang Indonesia sama sholat maghribnya orang Arab. Pasti sama. Qurannya orang Indonesia sama Qurannya orang Arab, sama Qurannya orang Amerika, sama Qurannya orang Eropa. Sama kalau Quran itu satu. Maka tadi ayat yang dibaca betul paslah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Allah jamin sampai hari kiamat Quran itu masih ada, masih utuh, tidak akan berubah walaupun cuma satu huruf. Allah yang akan menjaga. Mungkin diantaranya dengan melalui para penjaga Al-Quran, punggawa Al-Quran, yaitu para hafiz Quran tadi. Mereka yang menjaga Al-Quran di dunia supaya masih utuh, tidak diselewengkan, tidak dicampur tangan manusia sampai hari kiamat nanti. Maka orang-orang yang menjaga Al-Quran di dunia, Allah akan jaga nanti di akhirat. Ada nggak anak Bapak Ibu yang hafiz Quran? Ini penting sekali. Di dunia akan menjadi anak soleh, insya Allah. Di akhirat, anak itu akan menjadi ahlul Quran. Ketika orang tuanya digampar sama malaikat, anak nggak ridho. Orang tua mau masuk neraka, nggak mungkin anak masuk surga sendirian. Protes dia kepada Allah. Padahal orang tua diputuskan masuk neraka. Sebelum masuk neraka saja, waktu di padang mahsyar, orang-orang ahlul Quran yang mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah, yang disebut dengan ahlullahi wa khasatu, nggak rela melihat orang tuanya kepanasan, keringetan, lari sana lari sini, kelaparan, kehausan, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tolong orang tuaku ya Allah. Dia mendapatkan hak memberikan syafaat 10 orang. Pasti akan diambil orang tuanya. Saya melihat orang tua saya kehausan, kelaparan, kepanasan, ya Allah, tolong ya Allah. Maka Allah bilang, hakmu diberikan. Diambillah orang tuanya di tempat yang nyaman. Itu baru dipandang mahsyar. Apalagi ke neraka, nggak tega anak. Nggak bakalan orang tua masuk neraka kalau anak-anaknya di akhirat memiliki kedudukan yang tinggi. Itu anak soleh. Di dunia saja dia akan membahagiakan orang tua. Apalagi nanti di akhirat. Oh, bahagianya. Karena Nabi sudah mengatakan, innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga, akan mengangkat keluarga dari golongan manusia. Sahabat Nabi heran, manhum ya Rasulullah. Siapa ya Rasul? Orang itu kok hebat amat, diangkat menjadi keluarganya Allah. Keluarga Allah, penguasa tertinggi akhirat. Jangankan penguasa tertinggi akhirat, keluarga raja aja, pernah jadi keluarga raja. Saya pernah, bukan keluarga, menjadi tamu raja aja tahun 1999. Saya jadi tamunya raja waktu itu. Wah, haji pakai visa tamu raja. Wow. Saya bukan apa-apa dan saya nggak tahu, tiba-tiba ada yang nelpon, tak mau berangkat. Padahal 2 hari lagi sudah menjelang Arafah itu. Ini berangkat haji, bercanda lo. Jadi kalau mau ke Jakarta udah bawa paspor, berangkat kita. Udah, begitu saya ambil paspor, berangkatlah. Ternyata dikasih visa duyuf khatibul haramain syarifain. Paspornya hijau, nggak peduli. Begitu melihat visanya langsung minggir semua. Begitu sampai Jeddah, begitu melihat visa, nggak pakai ngantri-ngantri lagi, tunjukin ke customnya, tamu raja, langsung dikasih jalan pintas, dijemput sama patwal di sana. Polisi pada tak, itu baru tamu raja. Apalagi kemana-mana, begitu ngelihat visa, roh. Maksudnya, udah pergi kau. Nggak mau, artinya dia nggak mau berurusan dengan tamunya raja. Fasilitas itu, wow. Di Madinah itu ada hotel yang nempel masjid. Itu
toiletnya itu segede rumah saya. Toiletnya. Sampai bingung mau ini kencing ada tempat sendiri, mau pup ada tempat sendiri, mandi. Kemudian karpetnya itu karpet masjid, oh ini masih kurang tebal lagi. Masuk toilet, kaget saya. Ini kamar mandi apa kamar tidur? Kayak kampungan bener saya waktu itu. Karena toilet itu berkarpet tebel semua. Nggak usah dibayangin dah, nggak usah dibayangin. Itu baru tamu raja, belum keluarga raja. Nah ini nanti ahlul Quran itu di akhirat akan diangkat oleh Allah, bukan orang lain, bukan tamu, tapi ahlullah, keluarga Allah, keluarga penguasa akhirat, aman. Bahkan keluarga itu ring satunya keluarga, karena di situ Allah Rasulullah bilang ahlullahi wa khassatuh, dan keluarga Allah dan yang lebih istimewa lagi. Artinya keluarga-keluarga Allah itu ada yang paling istimewa, yaitu ahlul Quran. Oh Allah, dekat benar dia sama Allah posisinya. Artinya dia bisa minta apa saja kepada Allah. Artinya posisinya itu udah VVIP benar di akhirat. Wah, orang-orang yang di dunia selalu menjaga Al-Quran, maka sejak masuk ke alam kubur pun dia akan dijaga terus sama Al-Quran. Sampai nanti ke surga, Al-Quran yang akan menjaganya. Aman. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu menjaga Al-Quran, cinta Al-Quran, membaca Al-Quran, bisa tahu artinya atau enggak tahu artinya, yang lancar baca, yang terbata-bata baca. Quran selalu di mana-mana dia baca. Allah akan catat dia menjadi ahlul Quran. Saya nggak bawa jam, masih berapa menit lagi, Pak? 15. Ya, baik, dikit lagi. Itulah nikmatnya jadi ahlul Quran. Ya, mudah-mudahan ada di sini nanti insya Allah ahlul Quran, amin ya. Karena ahlul Quran itu di dunia jasadnya pun nggak akan hilang. Di akhirat selesai sudah urusannya. Kita ini kata Nabi, jadilah kita orang yang cerdas. Kata Nabi bertanya, siapakah orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas itu adalah orang yang bukan profesor, bukan doktor, bukan orang yang bergelar akademik 5 meter, 10 meter, bukan itu kata Nabi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang aktsaruhum dzikran hadimal ladzat wa aktsaruhum isti'dadan lahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir tentang kematian dan menyiapkan bekal kematian. Karena pasca kematian itu adalah kehidupan yang khalidina fiha, yang sesungguhnya. Sementara dunia ini kan kata Allah Ta'ala, la'ibun walahun wazinatun watafakhurun bainan nas. Bercanda, main-main, bersandiwara, saling bangga-banggaan. Itulah dunia. Saling berbangga, saling bercanda, tipu-tipu dan rekayasa, dan berbagai macam situasi. Itu dunia. Di akhirat lain lagi. Dikatakan cerdas, dia hidupnya di dunia, tapi tujuannya adalah akhirat. Sebaliknya orang yang dungu adalah orang yang hidup di dunia, yang dipikirin hanya dunia, dan dia lupakan kehidupan akhirat. Maka dia disebut orang yang dungu. Maka dari itu, jangankan kita sekarang aja, kita kalau mau mikir masa tua, bolehlah cerdas dunia, belum sampai cerdas agama. Orang yang sudah merencanakan kehidupan masa tua, jadi punya passive income. Jadi kalau sudah tua, supaya tenaga kan berkurang, nggak bisa bekerja lagi, tapi penghasilan terus ada. Itu baru cerdas dunia. Dan sampai nanti di akhirat juga begitu. Di akhirat itu kita nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Kenapa kau nggak sholat? Ntar deh kalau udah di akhirat saya mau sholat. Nah,
Kenapa kau nggak berbuat baik, berzakat, berinfak? Bentar kalau sudah mati saya mau berzakat, infak. Nggak bisa. Sudah tidak mampu lagi kita mau berbuat baik. Minta ampun aja nggak bisa. Ya Allah ampun, ya Allah. Itu semua orang yang udah mati pasti minta ampun. Sampai berlinang air mata dan darah. Semua orang yang mati minta ampun sama Allah. Tolong kembalikan kami ke dunia ya Allah. La asaddaqanna wa la akunanna minas solihin. Kami akan bersedekah ya Allah. Kami akan sumpah saya mau jadi orang baik. Itu sumpah-sumpahnya orang yang sudah mati. Tapi semuanya sudah ditolak sama Allah Ta'ala. Sudah ditolak kan, sudah diingatkan waktu di dunia sama Pak Ustadz, sama kiai-kiai, sama Al-Quran diingatkan. Udah laksanakan sekarang, nanti nyesel kamu. Kalau tidak sekarang, nanti udah mati telat. Maka dari itu, supaya kita tidak dianggap orang yang dungu, mari kita perbanyak. Mumpung bulan Ramadan, masih ada 15 hari lagi, atau 13-14 hari lagi. Ini kesempatan emas. Maka Nabi bilang, rugi besar orang yang ketemu Ramadan, selesai Ramadan masih punya dosa. Rugi banget dia. Harusnya bulan Ramadan selesai itu dosa sudah 0. Rugi besar orang yang selesai Ramadan tidak menjadi konglomerat akhirat. Harusnya selesai Ramadan itu rekening amal soleh dan pahala itu melimpah. Di luar bulan Ramadan saja, kita berinfak, bersedekah, dilipat gandakan 700 kali. Di bulan Ramadan, dikalikan 170 sampai 100 kali lagi. Maka dari itu, mau berbuat baik, momentum Ramadan. Rekening itu langsung jelep. Mau ibadah, baca Quran, Ramadan lah waktu yang paling tepat. Rekening akan masuk banyak. Mau minta ampun di bulan, jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja Allah membuka pintu ampunan. Di dalam Ramadan Allah lebih buka lagi. Mintalah ampun kepada Allah. Dosa itu Allah ampuni asal mengajukan permohonan saja. Ngaku aja salah. Jangan sampai kita bersalah nggak ngaku aja nggak mau sama Allah Ta'ala. Padahal cuma sama Allah, ya Allah saya salah, ya Allah ngaku. Sebenarnya saya salah. Hanya itu aja yang diminta. Saya minta ampun, nggak bayar padahal. Kalau iblis itu kan nggak udah salah, nggak mau ngaku salah, bahkan dia ngaku itu bener kan. Ketika disuruh sujud sama Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua sujud, iblis nggak mau. Kenapa dilarang nggak mau sujud? Kenapa nggak mau sujud iblis? Dia bilang, aneh lebih mulia. Ngapain orang mulia lebih sujud pada orang yang hina? Kok bisa? Kita kan Allah ciptakan dari api. Manusia, Adam kau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Ini karya siapa? Sejak kapan api lebih mulia dari tanah? Tapi karena namanya belis, dia tetap ngeyel saja. Salah ngaku benar. Mirip dengan orang teroris, tapi ngakunya penyelamat negara. Maling teriak, maling. Biar selamat. Padahal orang tahu dia maling. Tapi supaya nggak dibilang maling, teriak dulu dia, maling ya. Itulah belis. Udah tahu salah, misalnya kita punya dokumen palsu. Dibilang asli, jangan nggak kemana-mana. Udah ngaku aja ini palsu, ini nggak usah selesai urusan. Tapi kalau masihnya asli palsu, sudah. Itu mirip dengan belis. Nah, baik. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, kita cuma diminta sama Allah, ngaku sama Allah. Emang kalau udah menjelang maghrib gini, Pak. Ini berarti alamat mau maghrib dia. Mau maghrib ya? Oh, pantesan. Baik. Mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala
dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Mawar melati di taman bunga, sejuk di hati, elok di mata. Ceramah ini nggak usah lama-lama karena sudah menjelang buka puasa. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi acara ini. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya mu'inu ya matin ya rahmanu ya rahim aghnina bihalalika an haram. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan bapak kami ya Allah, yang masih hidup atau yang sudah Engkau panggil ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami insan yang bersyukur dan bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Wah, udah pas ya. Makanya kok batuk-batuk mulu. Kok 3 Ustaz Kiai Haji Muhammad Arif Wibowo SMPDI atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga apa yang menjadi materi yang telah beliau sampaikan dapat kita terima dengan baik dan menjadi pengingat kita untuk selalu mencintai dan mentadabburi Al-Quran. Agenda selanjutnya itu penutup. Sebelum saya tutup, kami mohon maaf selaku panitia dan saya selaku pembawa acara apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mari pada